Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan memaparkan tentang homomorfisme untuk bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Julkarnain, MPD. Sebelumnya kami dari kelompok 6. Nah, dari kelompok 6 ini ada Dian Febriana, dan ada Novita, dan ada Dwi. Nah, di sini saya Novita Andika, selaku salah satu anggota dari kelompok 5 ini, akan membahas yang paling pertama dulu sebelum kita ke homomorfisme yang lebih jauh. Kita lebih tahu dulu definisinya apa. Di sini ada definisi 11.1. Teman-teman bisa melihat, misalkan ada satu G dengan operasi bintang dan G topi atau G aksen kita biasa bilang, dan operasi bintang juga, itu dua grup. Maka pemetaan fungsi sigma atau pemetaan dari G ke G aksen ini adalah suatu homomorfisme apabila sigma A bundaran B sama dengan sigma A bintang sigma B untuk setiap A, B elemen G. Boleh di next. Nah, teman-teman perhatikan kesamaan pada definisi ini. Ruas kiri yaitu sigma A bundaran B. Nah, A bundaran B adalah hasil operasi bundaran dari elemen-elemen G. Sedangkan pada ruas kanan yaitu sigma A bintang sigma B adalah hasil operasi dari elemen-elemen G aksen. Yaitu yang tadi kan pertama G, lalu dipetakan ke G aksen. Tampak pada definisi tersebut bahwa homomorfisme adalah pemetaan yang mengawetkan atau melanggengkan operasi pada grup-grupnya. Apabila G dan G aksen dua grup masing-masing dan operasi perkalian, maka homomorfisme atau sigma atau pemetaan G ke G aksen didefinisikan oleh sigma AB sama dengan sigma A dikali sigma B untuk setiap A, B elemen G. Mungkin penjelasan dari saya cukup segitu. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, di sini kita akan membahas apabila homomorfisme P dari suatu grup G onto grup G aksen, maka P disebut epimorfisme. Dalam hal ini dikatakan bahwa G aksen disebut peta homomorfik dari G, dan dikatakan pula bahwa G homomorfik dengan G aksen dapat ditulis dengan G sama dengan G aksen. Nah, apabila homomorfisme P injektif atau satu-satu, maka P disebut monomorfisme. Suatu monomorfisme yang sekaligus epimorfisme disebut isomorfisme. Homomorfisme dari suatu grup ke grup itu sendiri disebut endomorfisme. Endomorfisme yang bijektif disebut automorfisme. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada contoh yang pertama. Nah, persoalannya Z, atau kita bisa bilang bahwa Z itu adalah lambang dari bilangan bulat, penjumlahan adalah grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, dan G sama dengan min 1 dan 1 dengan operasi perkalian. Pemetaan V Z ke G didefinisikan sebagai berikut. V M sama dengan
min 1 jika M ganjil, 1 jika M genap. Nah, kita ambil sembarang M, N elemen Z, maka terdapat 3 kemungkinan. Nah, yang pertama itu jika M dan N keduanya itu genap, maka Vm dan Vn sama dengan 1 dan M ditambah N suatu bilangan genap, sehingga Vm ditambah N sama dengan 1 sama dengan Vm dikali Vn. Yang kedua, jika salah satu dari M atau N adalah genap dan yang lainnya ganjil, misalkan M genap dan N ganjil, maka Vm sama dengan 1, Vn sama dengan min 1, dan M ditambah N ganjil, sehingga Vm ditambah N sama dengan min 1 sama dengan 1 dikali min 1 sama dengan Vm dikali Vn. Nah, yang ketiga itu jika M dan N keduanya ganjil, maka Vm sama dengan Vn sama dengan min 1 dan M ditambah N genap, sehingga Vm ditambah N sama dengan min 1 sama dengan 1 sama dengan min 1 dikali min 1 sama dengan Vm dikali Vn. Nah, jadi V suatu homomorfisme, dan karena V tersebut adalah suatu permetaan subjektif, maka V suatu epimorfisme. Nah, gitu teman-teman. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada bilangan real positif, adalah grup bilangan real dengan penjumlahan, dan C11 dengan perkalian adalah grup bilangan kompleks tanpa nol dengan perkalian. Maka pemetaan F bilangan real menuju C11 didefinisikan oleh Fx sama dengan cos X plus I sin X untuk setiap X elemen bilangan real. Jika X dan Y-nya elemen bilangan real, maka Fx-nya akan sama dengan cos X ditambah I sin X, dan Fy-nya akan sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Dan X plus Y-nya elemen bilangan real, sehingga akan didapat Fx plus Y-nya adalah penggabungan dari cos X plus Y ditambah I sin X plus Y akan sama dengan cos X plus I sin X dikali cos Y plus I sin Y akan sama dengan Fx dikali Fy. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ketiga, yaitu bilangan bulat dengan penjumlahan, yaitu grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, di sini pemetaan F-nya itu bilangan bulat menuju bilangan bulat. Didefinisikan oleh Fx akan sama dengan Mx untuk setiap X elemen bilangan bulat. Dan M suatu bilangan bulat. Maaf, di sini ada typo. Maka F-nya adalah suatu homomorfisme. Sebab jika A dan B-nya elemen bilangan bulat, maka B-nya didapat NB atau M dikali B. Dan A plus B adalah elemen bilangan bulat. Sehingga akan didapat F A plus B-nya akan sama dengan M A plus B sama dengan M dikali A ditambah M dikali B akan sama dengan F A
ditambah FB. Karena pemetaan F ini suatu pemetaan injektif atau pemetaan satu-satu, maka F adalah suatu monomorfisme. Untuk monomorfismenya sendiri tadi udah disebutin di slide sebelumnya, apa itu monomorfisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya, yaitu Dian. Wah, gimana nih teman-teman? Nah, kita di sini telah memaparkan beberapa. Yang pertama itu tentang pembuktiannya tentang homomorfisme itu sendiri. Nah, di bagian contoh yang pertama ini itu pembuktian tentang epimorfisme. Contoh yang kedua itu pembuktian tentang homomorfisme, dan pembuktian contoh yang ketiga itu tentang pembuktian monomorfisme. Nah, mungkin cukup saja materinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap terus belajar dan terus memahami materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.